Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Sakim Baraktiwan. Saya sebagai anggota pertama yang menjelaskan kode program dari kelompok kami. Yang pertama itu yang kita lakukan pastinya itu membuat spy header, yaitu include stream using namespace. Selanjutnya, kita mendeklarasikan sebuah tipe data bentukan dengan menggunakan tipe data struct dengan nama kontak dan diikuti oleh 3 elemen yang masing-masing bertipe data string. Selanjutnya juga kita mendeklarasikan variabel mas kontak yang nilainya 10 dengan tipe data integer dan menggunakan identifier konstanta. Kenapa kita menggunakan ini? Itu supaya nilai dari variabelnya tetap dan tidak berubah. Kemudian kita juga mendeklarasikan variabel kontak yang nilainya itu max kontak dengan tipe data kontak yang sudah tadi kita buat di atas ini, yang dimana kontak sebagai variabel dan max kontak yang sebagai nilai maksimal dari kontak tersebut, dan kontak ini adalah tipe datanya. Kita juga itu mendeklarasikan variabel jumlah kontak yang nilainya itu 0 dengan tipe data integer. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang kode program dari kelompok kami yang mulai dari baris 1 sampai baris 11. Selanjutnya saya serahkan kepada anggota kelompok saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Sidik yang akan melanjutkan penjelasan kode program dari teman kelompok saya. Saya akan melanjutkan penjelasan yaitu mengenai proses penambahan kontak pada baris ke-13. Nah, pada proses penambahan kontak ini dideklarasikan menggunakan fungsi subroutine void. Fungsi subroutine void ini memiliki fungsi untuk apabila ketika kita mengerjakan suatu operasi atau statement pada suatu fungsi void, maka nantinya fungsi tersebut tidak meminta return value atau tidak memerlukan pengembalian nilai. Pada fungsi tambah underscore kontak ini dinyatakan pernyataan if dengan kondisi variabel jumlah underscore kontak ini harus lebih kecil dari max underscore kontak. Dan setelah itu di bawahnya dinyatakan proses untuk memasukkan data-data seperti nama, nomor telepon, dan juga email. Nah, data-data nama dan nomor telepon dan email ini nantinya akan disimpan ke dalam variabel yaitu kontak underscore baru. Variabel kontak underscore baru ini merupakan variabel bentukan dari tipe data bentukan itu kontak. Dan ketika data-data tersebut sudah masuk pada kontak underscore baru, maka data tersebut akan disimpan ke dalam variabel array. Variabel array ini dapat ditujukan pada baris ke-22 ini. Pada baris ke-22 ini ada variabel array yang dimana ditandai sebagai kontak underscore baru ya. Nah, dimana elemennya itu jumlah underscore kontaknya ini nantinya akan dinyatakan proses increment atau penambahan satu. Penambahan satu maksudnya ini apabila ketika kita berhasil menambahkan data-data nama, nomor telepon, dan email sehingga kita memasukkan kontak baru, otomatis jumlah kontaknya akan bertambah satu. Nah, di bawahnya lagi ini dinyatakan keluaran untuk menampilkan kontak berhasil ditambahkan. Kontak berhasil ditambahkan ini ditampilkan ketika kondisi if-nya ini masih terpenuhi. Bagaimana jika kondisi if ini tidak terpenuhi atau jumlah underscore kontak ini, anggaplah jumlah underscore kontak ini melebihi variabel max underscore kontak yaitu 10. Jika melebihi nilai 10, maka otomatis akan dinyatakan pernyataan else dengan pernyataan keluaran yaitu daftar kontak telah penuh. Baik, itulah tadi penjelasan kode program dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman untuk melanjutkan penjelasan kode programnya masing-masing. Terima kasih.
Baik, saya atas nama Muhammad Farhan Agus akan menjelaskan kode program selanjutnya yang telah dijelaskan pada teman kelompok saya sebelumnya. Baik, langsung saja yaitu dideklarasikan sebuah variabel A sama dengan 1 dan bernilai 1 yang bertipe data integer. Selanjutnya, mendeklarasikan sebuah fungsi void yang bernama daftar_kontak yang berisi pernyataan if dengan nilai jumlah underscore kontak lebih besar dari 0. Apabila hasilnya bernilai benar, maka yang akan ditampilkan sebuah keterangan berikut daftar kontak menggunakan perintah cout. Dan di dalam pernyataan if ada sebuah perulangan for dengan dideklarasikan variabel i sama dengan 0 dengan kondisi i lebih kecil dari jumlah underscore kontak. Kemudian variabel i diinkremen akan ditambah 1 setiap perulangannya. Dan apabila kondisi di dalam for terpenuhi, akan menampilkan pada variabel a menggunakan perintah cout. Dan keterangan nama diikuti nilai pada struk kontak indeks KI variabel nama. Dan keterangan nomor telepon diikuti nilai pada struk kontak indeks KI variabel nomor telepon. Dan keterangan email diikuti nilai pada struk kontak indeks KI variabel email. Variabel A++ ini juga digunakan untuk menginkremen yang akan ditambah 1 pada setiap perulangannya. Dan apabila pernyataan if tidak terpenuhi, akan ada pernyataan else yang akan menampilkan keterangan daftar kosong. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Saya berikan kepada teman saya untuk menjelaskan kode program selanjutnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky R. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pernyataan fungsi main. Pertama, kita mendeklarasikan variabel pilihan dengan menggunakan tipe data integer. Selanjutnya, kita melakukan pernyataan atau fungsi perulangan, yaitu do while. Dalam perulangan do, pertama yang kita lakukan adalah melakukan cout, kemudian pindah baris dan mengeluarkan kalimat menu dan dilanjutkan dengan pindah baris selanjutnya. Selanjutnya, mengeluarkan kalimat tambah kontak. Selanjutnya, mengeluarkan kalimat daftar kontak, pindah baris, dan mengeluarkan lagi kalimat keluar. Selanjutnya, mengeluarkan lagi tampilan pilihan Anda. Dan diikuti oleh pernyataan sin, yaitu meminta nilai dari variabel pilihan dengan tipe data integer. Selanjutnya dalam pernyataan do ada juga pernyataan perulangan, yaitu menggunakan switch case. Setelah pernyataan pilihan dilanjutkan dengan pernyataan percabangan atau pemilihan, yaitu menggunakan pernyataan switch case. Dalam switch, kondisinya adalah variabel pilihan. Dan dalam case pertama, yaitu adalah nilai 1. Isi dari pernyataan case 1 adalah tambah kontak, yaitu jika nilai variabel pilihan sama dengan case 1, maka fungsi void atau tambah kontak akan dijalankan dalam program dan selesai.
Kemudian selanjutnya case kedua, yaitu angka 2. Jika variabel pilihan bernilai 2, maka case kedua akan dijalankan dalam tampilan, yaitu pernyataan daftar kontak atau fungsi void daftar kontak yang akan dijalankan dalam tampilan setelah pernyataannya tampil atau fungsinya, maka programnya selesai. Selanjutnya, case ketiga, yaitu nilai variabel 3. Apabila nilai dari variabel pilihan bernilai 3, maka pernyataan cout program selesai yang akan keluar ke tampilan menu, dan program pun selesai. Selanjutnya, default. Apabila variabel pilihan tidak terdapat dalam case yang di atas, maka akan keluar pernyataan cout pilihan salah dan program pun selesai. While perulangan akan terjadi apabila nilai dari variabel pilihan tidak sama dengan 3, maka perulangan akan terus terjadi. Apabila variabel sama dengan 3, maka variabelnya selesai ataupun programnya akan selesai. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan program atau proyek kontak. Pertama, kita dapat mencoba kode nomor 2, yaitu daftar kontak. Apabila daftar kontak masih kosong, maka daftar pernyataan yang akan keluar adalah daftar kosong. Selanjutnya, kita akan mencoba kode yang pertama, yaitu tambah kontak. Pertama, kita memasukkan nama kita ataupun nama kontak yang ingin ditambahkan. Tekan Enter. Selanjutnya, kita memasukkan nomor telepon dari kontak yang kita masukkan. Selanjutnya, kita memasukkan email dari kontak yang kita tambahkan. Setelah selesai memasukkan data, kita menekan Enter dan kontak berhasil ditambahkan. Selanjutnya, jika kita ingin melihat kontak yang telah ditambahkan, kita menekan kode kedua. Apabila kontak telah ditambahkan, maka daftar kontak akan terisi dan daftar kontak akan tampil bila pilihan Anda atau kode yang dimasukkan nomor 2 akan tampil. Dan daftar kontak hanya bermaksimal 10 sesuai dengan nilai maksimal yang telah ditentukan pada program. Selanjutnya, kita akan mencoba kode ketiga ataupun keluar. Setelah menekan kode ketiga, maka program pun selesai. Baiklah, itulah proyek dari kelompok 6. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.